Saat ini kita akan masuk ke dalam ruang pertanyaan. Saya akan mengundang saudara di tempat ini untuk bisa memberikan pertanyaan. Dan juga saudara yang ada di balik layar televisi, Anda bisa mengirimkan pertanyaan dan komentar seputar pembahasan kita ke nomor SMS yang tertera di layar kaca Anda. Tim kami akan menjawab pertanyaan dan komentar selama acara ini berlangsung atau setelah acara ini berlangsung. Untuk itu pastikan Anda selalu bersama dengan kami di program Ku Tahu Yang Kupercaya. Saya persilakan kepada saudara yang akan memberikan pertanyaannya. Pak, saya ada pertanyaan. Dalam penjelasan yang telah dipaparkan tadi bahwa kita dituntut untuk menyembah hanya satu Allah saja. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan kekristenan yang percaya dan menyembah Allah Tritunggal? Apakah itu tidak bertentangan dalam hukum ini? Bagaimana pandangan Bapak tentang ketritunggalan itu? Ketritunggalan Allah itu memang adalah doktrin yang khas di dalam kekristenan. Dan memang benar, kekristenan itu menyembah Allah Tritunggal. Di dalam lagu-lagu pujian gereja, misalnya hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Berarti memang kekristenan percaya kepada Allah Tritunggal dan menyembah Allah Tritunggal ini. Nah, lalu yang jadi persoalan, apakah kepercayaan kepada ketritunggalan Allah tidak bertabrakan dengan hukum ini? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah Yesus Kristus atau Sang Anak memang adalah Allah lain di samping Bapa? Apakah Roh Kudus itu adalah Allah lain di samping Sang Bapa? Kalau kita melihat bahwa dalam doktrin Tritunggal ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Kalau kita melihat bahwa Allah yang sesungguhnya itu adalah Bapa, maka memang Anak dan Roh Kudus itu menjadi Allah lain di samping Allah Bapa. Nah, di sini kita harus bisa membedakan antara Tritunggal dan Triteisme. Triteisme itu adalah kepercayaan akan adanya tiga Allah. Tapi ingat, Tritunggal itu bukan Triteisme. Kalau ada tiga Allah, itu Triteisme itu tidak dipercaya oleh orang Kristen. Dan itu kalau sampai itu adalah Triteisme, maka itu memang adalah pelanggaran terhadap hukum pertama ini. Tapi ingat bahwa doktrin ini disebut Tritunggal. Bukan cuma ada tri, tapi ada tunggal. Kalau begitu di dalam kepercayaan ini, ada yang tri, ada yang tunggal. Maka jadi pertanyaannya, yang trinya itu apa, yang tunggalnya itu apa? Nah, orang Kristen percaya yang tri ini itu menunjuk pada pribadi. Sedangkan yang tunggal itu menunjuk pada hakikat. Maka hakikatnya, biarpun ada tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi hakikatnya itu adalah satu dan sama. Nanti soal ini akan saya jelaskan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi kalau kita sampai pada session yang membahas soal Allah. Kita akan bahas lebih dalam tentang Allah Tritunggal. Tetapi ingat bahwa yang disebut sebagai Allah yang esa itu bukan cuma Bapa. Kalau Bapa sendiri Allah yang esa, Anak dan Roh Kudus itu menjadi Allah lain. Tapi yang disebut sebagai Allah yang esa itu adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Maka Bapa, Anak, Roh Kudus ini adalah Allah yang esa. Penyembahan di luar Tritunggal ini itu baru disebut sebagai Allah yang lain. Dari mana kita menganggap bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini adalah Allah yang esa? Orang Israel punya pengakuan iman yang namanya Shema. Shema itu yang tercatat dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ingat bahwa ayat itu seperti sudah saya bilang, perjanjian lama aslinya dalam bahasa Ibrani. Untuk memahami satu teks dengan baik, maka kita memang harus meneliti teks itu dalam penggunaan bahasa asli. Nah, di dalam bahasa Ibrani, yang namanya satu itu ada dua macam.
Atau ada dua kata bahasa Ibrani yang sama-sama berarti satu. Yang pertama itu adalah ehad dan yang kedua adalah yahid. Apa beda ehad sama yahid? Ehad itu adalah satu yang bersifat gabungan. A compound one. Jikalau ada dua benda atau dua elemen itu disatukan, itu disebut ehad. Misalnya ya, kalau waktu kita membaca hari-hari penciptaan, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Kata pertama itu dari bahasa Ibrani adalah ehad. Berarti satu. Jadi ehad ini jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ehad. Kalau begitu ehad ini itu terdiri dari gabungan antara petang dan pagi. Maka satu di sini itu bukan satu mutlak. Tapi satu gabungan antara pagi dan petang. Kalau saudara misalnya menyelidiki soal perkawinan, ya, mereka dikatakan manusia, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Kata satu daging di situ, itu kata Ibraninya adalah ehad. Tapi seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yaitu perempuan, dan keduanya ehad daging. Berarti ehad di sini itu bukan mutlak, tapi ehad di sini adalah gabungan antara laki dan perempuan, baru disebut sebagai ehad. Maka ehad itu adalah satu yang tidak mutlak, a compound one. Tapi ada kata lain dalam bahasa Ibrani yang menunjukkan satunya itu mutlak. Ini an absolute one. Itu misalnya ketika Ishak dianggap sebagai anaknya Yakub. Ishak adalah anak dari Abraham yang tunggal. Firman Tuhan kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu. Kata tunggal itu sama dengan satu, sama dengan esa. Kalau lihat bahasa Ibraninya, maka tunggal di situ itu bukan ehad, tapi yahid. Berarti yahid ini satu, mutlak satu. Tidak bisa ditawar-tawar. Tapi kalau ehad itu gabungan. Ya. Kalau itu kita pahami, maka sekarang kita melihat pengakuan iman itu. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Esanya itu memakai yahid atau memakai ehad. Kalau diperiksa dalam bahasa Ibrani, ternyata di sana bukan yahid tapi ehad. Kalau memang itu ehad, itu berarti bahwa Allah itu memang Allah yang esa, tapi keesaannya tidak mutlak. Sama seperti ehad ini gabungan antara pagi dan petang, sama seperti ehad di sini adalah gabungan antara laki dan perempuan. Kalau ulangan 6 ayat 4, Allah itu adalah Allah yang ehad, berarti ini gabungan. Gabungan yang mana? Kita belum tahu kalau belum baca perjanjian baru. Kalau masih dalam perjanjian lama, kita tidak tahu. Tapi begitu kita konfirmasi perjanjian baru, kita akan ketemu bahwa ada 3 pribadi yang disebut bersama-sama, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Misalnya di dalam kasus baptisan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau saudara perhatikan di dalam teks asli Yunani maupun juga dalam bahasa Inggris, ini kan ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mestinya in the names, dalam bentuk jamak. Tapi ternyata baik dalam Yunani maupun Inggris, itu bukan names tapi name. Berarti satu nama, tapi ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti sebenarnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itulah Allah yang esa yang dimaksudkan dalam ulangan 6 ayat 4. Kalau begitu, menyembah Tritunggal, menyembah Bapa, menyembah Anak, menyembah Roh Kudus, atau menyembah Anak dan Roh Kudus itu bukan Allah lain di samping Bapa. Tidak. Tapi Allah yang esa itulah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Nah, karena itu maka dengan menyembah Tritunggal, kita kekristenan tidak sedang melanggar hukum ini.